Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudarwati, salah satu peserta calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Makassar, akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Karmawati dan pengajar praktik adalah Ibu Nurlaila. Berikut rancangan tindakan aksi nyata adalah: yang pertama adalah latar belakang. Untuk mewujudkan visi sekolah, baik guru maupun siswa diharapkan mampu menumbuhkan dan menerapkan budaya positif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif merupakan keyakinan atau nilai-nilai yang disepakati bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Budaya positif dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab untuk menjalankan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Penerapan budaya positif diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah, membentuk karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan yang diharapkan adalah mewujudkan peserta didik yang berjiwa profil pelajar Pancasila sesuai visi sekolah, menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada peserta didik, membuat keyakinan kelas sebagai salah satu upaya penumbuhan budaya positif di kelas atau sekolah, membangun motivasi internal siswa dalam pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Adapun tolak ukur yang diharapkan dari penerapan budaya positif ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat menyusun keyakinan kelas yang dipajang di kelas. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan budaya positif yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, guru dan siswa menerapkan budaya positif secara konsisten. Yang keempat, siswa berpartisipasi aktif membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, terutama pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Adapun lini masa tindakan adalah guru melakukan sosialisasi dengan pimpinan sekolah untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk mengikuti diseminasi budaya positif mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya, mengarahkan siswa untuk membuat kesepakatan kelas, kemudian menempelkan kesepakatan kelas di papan tulis, meminta siswa menulis keyakinan kelas yang disepakati bersama. Baik siswa maupun guru melaksanakan keyakinan kelas secara berkesinambungan. Dukungan yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan budaya positif yang telah disepakati bersama antara guru dan siswa, maka harus ada kerjasama yang baik antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa. Adapun bahan dan alat yang dibutuhkan seperti laptop, infocus, kertas origami, sticky note, dan alat tulis lainnya. Berikut beberapa dokumentasi saat membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Makassar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Makassar. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna menghadiri acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 dan dirangkaikan dengan seminar penelitian tindakan kelas PDK dan kinerja. Salam
kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian, adapun susunan acara kita pada siang hari ini yang pertama pembukaan, marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Makassar oleh Bapak Haji Safruddin M. SPD MPD. Kepada Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Bapak dan Ibu, marilah artinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siang ini setelah kita istirahat sholat Jumat bagi laki-laki, kita kembali lagi melanjutkan kegiatan yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak kita semua. Terus rangkaian juga kegiatan pada Jumat yang lalu, yaitu terkait penelitian tindakan kelas serta kinerja. Salam dan taslim semua senantiasa tercurah kepada dijadikan Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan diseminasinya saya kira suatu hal yang positif dilaksanakan. Jadi nanti guru penggerak di sekolah kita semakin bertambah, juga akan memperbaiki tentu rapor pendidikan sekolah kita. Dan apa yang diperoleh selama kurang lebih 6 bulan sekarang ya Bu, sudah 6 bulan itu bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang memang juga sudah tidak bisa mengikuti program guru penggerak ini karena persoalannya itu yang sudah lewat umur, karena persyaratan ini di bawah 50 tahun. Ya, kalau sudah logika mati lolos 50 tahun dan tidak bisa lagi ikut itu program ini. Tapi alhamdulillah bulan sudah selesai, angkatan 5 sudah selesai. Angkatan ke-7 ada Pak Hairan, Ibu Sudah, Ibu Ica justru ya, fasilitator ya, alhamdulillah. Ibu Rizka angkatan kedua, ya, alhamdulillah. Ini saya berharap dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif ini, maka budaya yang memang sudah menjadi kultur sekolah kita ya, itu semakin membaik, akan nanti berdampak pada karakter peserta didik kita. Budaya positif yang kita panjatkan ke peserta didik itu bisa berdampak perilaku anak kita. Saya tadi sebelum berangkat ke masjid, saya tetap mengontrol lagi kelas-kelas, tapi tidak jalankan lagi. Saya hanya buka beberapa TV sampel, dan ternyata ini sudah asal itu masih ada anak kita yang tidur di atas meja. Ya, ini saya berharap kepada seluruh teman-teman, bukan saja di kelas, tapi seluruh guru mapel selalu mengingatkan bagaimana karakter anak kita. Sekarang sudah banyak nih orang pintar, sisa attitude-nya bagaimana yang bagus, sudah bisa nanti ke depan mengelola negara ini lebih baik lagi. Nanti yang mengganti kita semua, ya kita ini tidak lama lagi akan punah ini. Generasi ya tidak lama lagi akan purna. Ya purna bakti sudah, ya sudah sekitar berapa orang mami ini Pak yang di atas 10 tahun. Nanti anak kita kalau ada yang masuk di lembaga pendidikan
yang untuk calon guru ya, dia kan nanti dia mengajar di sekolah. Ini masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang harus kita luruskan. Kemarin saya berdiskusi dengan Pak Arif, ada istilah yang banyak kebiasaan ya, jangan selalu membenarkan kebiasaan yang tidak baik itu. Seperti duduk di atas meja, tidur di atas meja, susun di atas meja itu tidur. Itu membenarkan yang biasa. Kita harus ubah bagaimana kita membiasakan sesuatu yang benar. Ya, jadi karakternya, perilakunya, sikapnya, ya, dari budaya positif yang kita nanti pancarkan ke siswa, kita biasakan ke siswa. Saya biasa begini Pak, melihat juga kendaraan kita kalau jam 7.15 itu 30 rombel, itu saya biasa itu yang naik motor sekian orang, mobil sekian, belum sampai 50%, 7.15. Saya tidak tahu kalau ada yang diantar ya, ada yang diantar, ada yang Grab. Kita mau mendisiplinkan siswa, tapi kita sendiri belum disiplin. Jadi kita harus memulai dari diri sendiri kita ya. Saya berikan toleransi kepada gigi itu 15 menit Pak, tetapi masih fleksibel juga. Kalau dia banyak di lorong Pak, baru jalannya cepat, itu 7.33, 7.35 masih. Tapi kalau sudah sepi nih, 7.36 itu kita tahan. Padahal sebenarnya sudah disampaikan 7.30. Ternyata saya pelajari, kalau selesai saya menangani siswa, saya coba jalan, memang juga kayaknya dia tahu. Kalau guruku yang pertama itu tidak matang pi. Itu Pak kuncinya. Tapi coba kalau guru yang disiplin mengajar yang pertama, cepat tuh itu anak. Cepat berkata. Jadi saya berharap mudah-mudahan diseminasi hari ini dari teman-teman calon guru penggerak bisa memberikan suasana positif juga di sekolah kita. Ada nanti bergantian memberikan diseminasi apa yang diperoleh di pendidikan calon guru penggerak. Itu sebenarnya mirip dengan diklat calon kepala sekolah yang kami pertama terima dulu. Karena memang guru penggerak ini adalah calon kepala sekolah dan pengawas. Ya. Jadi kita doakan teman-teman kita yang guru penggerak ini juga ke depan ditakdirkan memimpin sekolah ya, lembaga pendidikan. Jadi belajar. Kita belajar Pak Salim berdiskusi ya, mengelola lembaga pendidikan itu dengan karakter yang bermacam-macam, butuh kesabaran ya, butuh keikhlasan, kesabaran dan keikhlasan. Saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian ini kinerja saya tadi menyampaikan, hari ini kita belajar sama teman bagaimana supaya ada di nama di list, kalau saya list bawah list berapa orang yang ada di nama di sini. Kemudian nanti kita luangkan waktu khusus. Ada tutor dari teman-teman yang sudah memahami benar. Ada Pak Hajar, ada Pak Kamo, Pak Yusuf, ya, untuk membimbing teman-teman semua. Bisa di waktu istirahat, ya, bisa juga kita mengambil waktu 30 menit untuk menyelesaikan SKP. Ini harus selesai Pak di awal Februari. SKP yang menggunakan aplikasi itu di alamat kinerja.bkn.go.id. Kalau ada yang bermasalah di username dan password, masuk di aplikasi MySub ya dulu ya, baru nanti diedit atau dijaga bagaimana password itu yang kita lupa itu. Memang kebiasaan Pak. Kita sudah ubah tapi
beberapa lama kita tidak pakai dilupa. Makanya membuat password itu harus yang unik. Misalnya gabungan tanggal lahir suami kita dengan anak, kan orang tidak tahu yang mana duluan. Kemudian biasanya password itu dia campur huruf besar, huruf kecil, angka. Kita bisa ini mudah diingat kalau menggunakan orang sesuatu yang dekat dengan kita. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon SKP-nya kita tuntaskan segera. Kalau bisa kita SMA 2 yang paling cepat, ya. Karena yang pertama persoalan itu SMA 2 Pak, yang melakukan pengajuan di Cabis, RHK-nya. Cabis hari ini saja memang saya pantau hari ini langsung saya buat juga RHK. Memang kan sudah ada di Excel. Nah, teman-teman yang lain sudah bisa buat juga RHK di SKP-nya. Ya, nanti saya berharap ini Bapak Ibu kita juga nanti kan dipandili oleh coba itu SMA 2 tahun. Supaya kalau nanti perlu bimbingan sekolah lain, ya kita yang diutus ke sana untuk memberikan penjelasan ke teman-teman guru di sekolah lain. Sharing. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu mungkin cukup dari saya. Ya. Saya sekali lagi berharap apa yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi hal yang positif bagi sekolah kita, dan tentu juga saya dan kita semua apa yang kita lakukan ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Ya. Karena kita ini Pak diciptakan wamalam ujina wanisaya yang dulu. Ya, jangan sampai kita sampai di sekolah ini beraktivitas di atas 10 jam tapi tidak bernilai ibadah. Kita mengajar itu Pak luruskan. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Saya akhiri. Sebelum ini saya buka dulu secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 dan seminar peningkatan tindakan kelas dan kinerja UPT SMA Negeri 2 Makassar saya buka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Makassar. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, materi dari Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan ke-7 ada terlebih dahulu kata pengantar dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Sumber Daya Manusia SMA Negeri 2 Makassar oleh Bapak Abdul Hajar SPD MPD sebagai pelaksana kegiatan pada hari ini. Pada Bapak silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sudah masuk ke materi tentang budaya positif, dan untuk pemateri awal yaitu oleh Ibu Sudarwati SPD MPD yang akan membawakan materi tentang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama dengan 3 pemateri. Yang pertama dari Ibu Sudarwati, yang kedua dari Pak Khairan, dan saya sendiri yang terakhir. Dan tanpa berlama-lama saya berikan kesempatan kepada Ibu Sudarwati untuk memaparkan materinya tentang budaya positif keyakinan kelas. Selamat pagi. Jangan lupa. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih luar biasa untuk kita siang hari ini menjelang sore. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala UPT SMA Negeri 2 Makassar, Bapak Parawa Kasek, dan Bapak Ibu guru hebat yang ada di SMA Negeri 2 Makassar yang memberikan dukungan penuh kepada
kegiatan yang akan kami lakukan hari ini. Jadi kami kolaborasi bersama Pak Hairan, Ibu Ica untuk pengimbasan budaya positif yang kami telah pahami selama bergabung di program Guru Penggerak. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami menyampaikan sedikit apa yang telah kami pelajari dan mungkin saja, bukan mungkin ya, yang sangat diharapkan untuk bisa diterapkan bersama-sama di sekolah kita ini demi perbaikan sekolah kita ke depannya. Sedikit mungkin saya menulis hanya satu slide tentang selayan pandang guru penggerak, sekalipun mungkin ini sudah pada umumnya Bapak Ibu guru tahu, apalagi yang sudah menjadi guru penggerak ini sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang sedianya mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Jadi kita bagaimana diharapkan mengikuti perkembangan pembelajaran peserta didik kita secara menyeluruh, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Di sini mengenai berpusat pada peserta didik, mungkin selama ini kita apa ya istilahnya, menjadi guru itu kalau bukan siswa kita tidak ada artinya. Sering kita mengatakan seperti itu. Apalah artinya guru hebat tanpa siswa? Apalah artinya kepala hebat tanpa kepala sekolah hebat tanpa siswa? Iya, tapi selama ini saya mengatakan bahwa saya loh sudah mengajar berpusat pada peserta didik. Ya iya, setelah tergabung di dalam program guru penggerak, ternyata yang saya pahami tentang berpusat pada peserta didik itu sangat jauh berbeda dengan apa yang selama ini saya terapkan, saya pribadi terapkan. Dan mungkin juga Bapak Ibu guru ada yang seperti itu, tapi khusus saya pribadi, kalau kita berdasar pada filosofi pembelajaran yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Bahwa berpusat kepada peserta didik itu betul-betul kita memberikan sepenuhnya apa maunya peserta didik. Jadi tidak lagi berlaku bahwa ini loh anandaku format yang harus kalian isi, harus begini ya, kalau tidak ibu tidak terima. Saya dulu begitu, terus terang, bahwa kalau ada format yang saya bagikan ke peserta didik, mau itu tugas, mau itu ulangan harian atau apa, pokoknya kalau saya menyuruh bentuk video, ya video. Kalau saya menyuruh bentuk narasi, ya narasi. Ternyata berpusat pada peserta didik itu betul-betul harus bagaimana memahami peserta didik terkait gaya belajar dan minat belajar dari peserta didik itu sendiri. Sekalipun kita sudah memberikan ini yang kita mau, tapi kalau ada mereka yang mau menyampaikan yang lain, selagi ketercapaian tujuan pembelajaran tidak keluar dari apa yang ingin kita capai, itu sah-sah saja. Itu mungkin sekedar selayan pandang tentang guru penggerak. Kita lanjut. Jadi berikut ada beberapa materi yang akan kami sampaikan pada budaya positif. Ini terlihat banyak ya Bapak Ibu, ada 5. Iya, tapi tenang saja, saya tidak akan menyampaikan kelima-limanya. Hanya mau berbagi materi dengan Ibu Ica dan Pak Hairan. Mungkin yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat ini kebutuhan dasar manusia, apa yang terbesit dalam pikiran tak Bapak Ibu? Makanan, ya, makanan itu apa istilahnya? Apa ya? Iya, makanan, rumah, apakah istilahnya? Iya. Kebutuhan pendidikan utama, ya. Ya, oke. Yang kedua adalah keyakinan. Sebentar kita lihat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas,
Apa yang kita bayangkan, yang biasa kita lakukan tentang keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Selain kesepakatan kelas, ada istilah lainnya? Ya, bolehlah kontrak belajar, boleh peraturan kelas. Ya, tapi di sini kita mengubah menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Itu poin yang ada di dalam budaya positif yang diharapkan bisa terbangun di sekolah kita ini. Baik, kita lanjut. Masuk ke budaya positif. Budaya itu yang kita kenal adalah kebiasaan-kebiasaan, sedangkan positif itu adalah hal-hal baik. Jadi intinya bagaimana hal-hal baik itu, kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa dilakukan oleh kita di sekolah, demikian pula dengan terutama dengan peserta didik kita. Bagaimana melakukan hal-hal positif. Di sini saya memberikan pengertian mengenai budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih sopan dan bertanggung jawab. Ya, jadi intinya di sini kalau mereka yakin berarti mereka melakukan. Kalau dia tidak yakin berarti dia tidak lakukan. Dan ini keyakinan tidak dipaksa, tapi muncul dari keinginan siswa itu sendiri. Dari budaya positif yang menjadi tema utama dari pembahasan kita hari ini, akan diharapkan melahirkan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi ini penekanan Bapak Ibu, tanpa kekerasan dan ancaman, sehingga dalam praktiknya melibatkan komunikasi perilaku efektif antara guru dan murid. Jadi untuk membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas itu betul-betul kolaborasi antara siswa dengan guru. Selama ini kalau kita punya peraturan kelas, contoh saya sebagai wali kelas, saya sudah buat daftar peraturan kelas. Ini nak, tempel di kelas tak. Oke Bu, ini nak harus diikuti. A, B, C, D, E, F, G. Itu tanpa sama sekali meminta kepada peserta didik kita, ini kalian setuju apa enggak? Iya kan? Atau saya yang begitu? Saya siswa pendidik. Oh ya, oke. Itu luar biasa. Berarti itu sudah melibatkan peserta didik untuk membuat peraturan kelas. Jadi tidak diintervensi lagi bahwa harus tulis yang seperti ini, tidak boleh. Ya, jadi itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, disiplin bermula dari diri sendiri. Artinya kalau peserta didik kita ikut terlibat di dalam pembuatan itu, otomatis dia akan ingat, saya tadi melanggar kayaknya. Padahal kan kita buat ini peraturan bersama-sama. Artinya kalau dia lebih mudah mengontrol dirinya ketimbang kalau dipaksa untuk mengikuti aturan yang kita buat. Jadi baik di kelas, apalagi di sekolah, itu sebaiknya betul-betul peserta didik kita dilibatkan untuk penentuan apa yang kita mau putuskan untuk kebaikan sekolah kita ke depannya. Baik, dari budaya positif menuju ke disiplin positif tadi, yang sangat diharapkan adalah terciptanya atau terbentuknya nilai-nilai kebajikan universal. Yang mana nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat baik atau positif yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat umum atau universal. Nilai kebajikan itu diantaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kerjasama, dan kreativitas, empati, dan lainnya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini di kurikulum Merdeka ada di
profil pelajar Pancasila. Jadi program guru penggerak itu betul-betul selaras dengan program sekolah penggerak juga, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ya, ini tadi 5 kebutuhan dasar. Saya mungkin tidak akan menguraikan secara keseluruhan karena saya hadir di sini bukan seremonial belaka juga sih, karena memang berharap apa yang kami sampaikan bisa diterapkan, tapi bukan juga untuk mengajari Bapak Ibu, karena saya tahu betul bahwa di sini banyak senior yang sudah punya pengalaman lebih dari apa yang kami pahami. Hanya saja sebagai bentuk ini memang salah satu tugas yang akan kami upload di LMS, tapi itu betul-betul diharapkan bisa dilakukan dalam jangka panjang gitu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia: kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi simpulannya di sini bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan yang kita buat, itu berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada kebutuhan dasar dari murid kita yang tidak terpenuhi. Apakah itu kebutuhan untuk bertahan hidup? Ini lebih ke makanan, pakaian. Kan biasa peserta didik kita ada yang kurang fit untuk belajar hari itu, mungkin karena tidak bawa uang jajan. Itu bagian dari kebutuhan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Inilah kemarin mungkin sesuai dengan proyek yang kemarin kita lakukan itu cyberbullying, apa istilahnya, pokoknya tidak boleh ada mengucilkan teman. Di sini kasih sayang intinya dari guru ke peserta didik, dari peserta didik ke guru, dan antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Karena bagaimana mau belajar dengan baik kalau kita merasa tidak diterima. Saya sering melihat bahwa peserta didik ada yang menangis karena tidak ada yang mau memasukkan dia ke dalam grup jika dibagi kelompok. Itu kan satu hal yang agak susah kalau kita di kelas untuk membenahi hal itu, karena kita tidak bisa memaksakan kepada ini kok harus masuk di kelompok ini. Apa istilahnya, ini betul-betul kita harus mediasi peserta didik kita bagaimana bisa berkolaborasi dan saling menyayangi intinya di sini. Oke, lanjut. Kebebasan, dari kebebasan memilih jenis atau minat belajar, gaya belajar yang mereka suka. Kesenangan, kemudian penguasaan. Ya, jadi terkadang peserta didik kita ogah-ogahan belajar mungkin karena tidak menguasai materi yang kita sampaikan. Jadi tugas kita lagi di sini bagaimana memberikan pembelajaran khusus atau tersendiri kepada peserta didik yang masuk dalam kategori kurang menguasai tersebut. Kemudian ini lanjut lagi mengenai keyakinan kelas tadi. Di sini saya membuat ada 2 pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Pertama adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira bagaimana jawaban tak Bapak Ibu tentang pertanyaan pemantik nomor 1? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sesuatu yang dari dalam dilaksanakan itu memberikan kekuasaan tersendiri. Iya. Kalau peraturan selesai. Iya, itu tadi di awal saya jelaskan bahwa mengapa kita harus mengubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Karena kalau kita yakin akan apa yang akan kita lakukan, pasti kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya karena kita yakin. Jadi intinya dulu kita harus yakin untuk melakukan sesuatu baru melakukannya. Untuk yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting? Untuk bagaimana keteraturan di dalam kelas kita supaya budaya positif bisa tertanam dengan baik di sekolah maupun di kelas. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas menjadi efektif, yaitu tadi melibatkan peserta didik di dalam
penyusunan atau pembuatan kesepakatan kelas. Oke, baik. Di sini tadi untuk pertanyaan pemantik 1, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini saya memberikan dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara, pada saat naik motor atau berkendara roda 2? Mungkin jawabannya adalah untuk keselamatan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan masker? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan. Jadi kemungkinan jawaban kita dua itu untuk kesehatan dan untuk keselamatan itu adalah keyakinan kita. Kalau saya menggunakan helm, saya akan lebih aman di jalan, terutama aman dari polisi. Terus yang kedua, kalau kita tidak meminta sesuatu tidak berdoa untuk yang tidak baik, tapi kalau kita misalnya sesuatu terjadi, itu kepala kita aman. Jadi kita yakin. Jadi kita melakukan bukan karena takut dimarahi siapa gitu, tapi kita yakin bahwa kita menggunakan helm karena untuk keselamatan kita. Ya, terus yang kedua, rajin mencuci tangan dengan pakai masker itu untuk kesehatan. Jadi bukan cuma untuk di video bahwa cuci tangan karena untuk di video, padahal itu sebenarnya gunanya makin banyak cuci tangan itu kan apa yang kita pegang tadi yang masuk di untuk memegang makanan untuk masuk di mulut kita. Jadi kita yakin bahwa kalau saya cuci tangan, saya yakin bahwa ini tangan saya sudah bersih untuk makan misalnya. Oke, saya kira itu ini dari penjelasannya. Baik, di sini cara membuat keyakinan kelas. Jadi pertama-tama kita siswa diminta untuk menuliskan hal-hal yang mereka inginkan dalam kelasnya. Jadi sama sekali kita tidak membawa sesuatu apapun catatan masuk di kelas, tapi kita dengan sepenuhnya menyerahkan kepada peserta didik apa yang mereka inginkan. Ya, tapi pada saat pemilihan itu kita betul-betul memberi kebebasan, jangan ditekan-tekan lagi bahwa ini yang harus kau sampaikan. Didengar saja semua apa masukannya, dicatat, kan terakhir ada kesepakatan, tetap ada kesepakatan mana yang terbaik yang harus mereka pajang di kelas. Di sini ada jangan ribut saat belajar. Ini saya ambil kemarin pada saat melakukan pengambilan video di kelas 11-7 mengenai keyakinan kelas. Ada jangan ribut saat belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, guru dan siswa tidak boleh datang terlambat, membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini di sini masih ada kata jangan ribut. Kemudian kalau yang kedua mengerjakan tugas tepat waktu. Di sini intinya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan bahwa mengubah kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, lanjut. Baik, di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas yang akan kita yang Bapak Ibu lihat di layar. Bahasanya singkat, sederhana, mengandung nilai kebajikan universal, bersifat umum, menggunakan kalimat positif. Jadi tadi itu ada kata jangan ribut saat belajar. Ini kata positif, ada apa kata negatif? Ada kata negatifnya karena ada kata jangan atau tidak boleh mengganggu teman, jangan ribut di kelas, jangan berlari-larian. Jadi kata-kata itu jangan, tidak boleh itu kita ganti dengan kata-kata positif. Yang sini kelas kami disiplin waktu, jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak boleh membuli teman. Ya? Iya, kata perintah dikurangi karena anak itu paling anti kalau disuruh. Iya. Jadi itu intinya kita bagaimana kayak pemberitahuan tapi sebenarnya ada persuasif tersirat, ada persuasifnya. Jadi kita berharap dia melakukan tapi tidak dengan kata kerjakan. Tidak ada kata menyuruh, tetapi ada tersirat di dalam pemilihan keyakinan yang akan kita sepakati bersama.
Oke, lanjut. Itu tadi mengganti kata negatif menjadi kata positif. Kalimat jangan berlari di kelas atau koridor diganti berjalanlah di kelas atau koridor. Bukan jangan berjalan. Padahal sebenarnya kata jangannya itu hampir sama kalau kita pahami baik, tapi kata jangannya kayak mengganggu. Ada kata jangan, saya lakukan deh, kan kadang gitu. Anak-anak kalau disuruh ganti begitu, malah dia lakukan. Iya, karena mungkin ada sesuatu tantangan itu yang dari apa yang kita sampaikan. Oke, baik, Bapak Ibu, berikut saya hanya mengambil 2 foto dokumentasi pembuatan kesepakatan kelas yang saya lakukan di kelas 11-7. Mohon maaf, videonya sebenarnya ada tapi agak panjang. Insya Allah nanti setelah saya gabung untuk video hari ini baru saya share. Semoga diberikan kemudahan untuk pembuatan video aksi nyata dan bisa diupload di LMS. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita hari ini saya akan lanjutkan dengan memutarkan contoh video saat saya melakukan dokumentasi keyakinan kelas bersama membentuk keyakinan kelas bersama anak-anak. Silahkan dinikmati. Bagaimana kabar hari ini? Ada slogannya Semada yang biasa disampaikan, kita ingat. Kalau dibilang selamat pagi, luar biasa. Oke, jadi kita ulang. Yang semangat jadi selamat pagi, luar biasa. Oke, luar biasa untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar materi melanjutkan pelajaran kita pada semester lalu. Sebenarnya kita mempelajari mengenai cerpen. Ini masih ada kaitannya dengan cerpen, tapi kita akan belajar mengenai puisi. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu budaya positif yang harus kalian tanamkan di sekolah selama pembelajaran. Saat belajar. Ada sebelum satu lagi kan? Tidak boleh. Apa lagi? Dilarang tidur di kelas. Tidak boleh ribut dengan pelajar. Dilarang tidur di kelas. Apa tadi? Tidak boleh tidur di kelas. Oh, dilarang atau tidak boleh? Kalian menulis sebentar di kertas yang Ibu akan bagikan. Kalian harus perhatikan dulu itu supaya paham apa yang kalian mau tulis. Jadi itu buang sampah pada tempatnya, itu tidak ada kata melarangnya. Tapi tersirat buang, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Oh, berarti tidak boleh buang sampah. Tapi tidak ada kata tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Apa bedanya dengan nomor 2 dengan nomor 3? Iya, itu ada kata tidak, ada kata ada pernyataan yang kayak apa nih, kalau kita biasa kalau kita kasih tahu jangan begitu, malah kayak mobil melakukan itu. Apa istilahnya itu kayak tidak terima konsekuensi. Apa? Hukuman dengan konsekuensi apa bedanya? Siapa satu orang dulu? Ya, beda kata. Beda kata. Ya, beda kata. Terus apa? Dari pengertiannya. Kalau hukuman perbuatan. Kalau konsekuensi perbuatan juga. Perbuatan yang kita lakukan. Apa? kayak menekankan apa sih? Siapa yang lain? Konsekuensi itu masuk dari perbuatan ke sendiri. Hampir sama. Ya, jadi itu bukan masalahnya beda hurufnya, Andri. Jadi ini kalau hukuman, misalnya
keyakinan yang akan kita buat. Contoh ini, belum fix ya, sebentar kita lihat yang jadinya. Ini hanya ada 3 di kelas ini. Jadi kita fokus aja sama ini karena ini keyakinan tak. Ya. Jadi kalau Adri tadi terlambat, kan ini tidak ada di keyakinan kelas tak. Tidak ada di keyakinan kelas tak. Jadi tadi itu Adri kalau saya suruh push up 5 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena ini hukuman, ini sepihak. Iya, arahkan semuanya. Ini sepihak. Kenapa dikatakan sepihak? Karena saya Ji yang menghukum, menghukum Ji. Padahal tidak ada di keyakinan kelas tak. Paham Ki? Paham. Jadi nanti sebentar yang akan kita tulis di sini, tulis Mema Maki apa yang kita rasa bagus untuk kelas tak, untuk dilakukan secara terus menerus. Bukan yang begitu, jangan keluar dari aturan sekolah gitu maksudnya. Kayak tadi itu ubah sumpahnya. Tapi Dilarang kita lagu Korea. karena kan kita berangkat tadi dari daya positif, berarti yang positif yang mau dibilang. Jadi yang kayak ini tadi nggak bisa kata ada kata dilarang, kemudian tidak. Jadi wasit kayak meminta seseorang melakukan sesuatu tapi tidak dengan kata tidak, dengan paham itu? Paham. Oke. Kita lanjutin hukuman tadi, toh? Karena saya yang menghukum, bukan untuk mewanta, karena tidak ada kesepakatan tak di sini tadi. Terus ini konsekuensi, ya ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dari dua belah pihak. Kalian tahu bahwa kalau saya terlambat, misalnya dihukum Kak. Jadi tahu Jaki, jadi kita tidak bakalan protes karena karena memang sudah disepakati, sudah buat keyakinan kelas bahwa kalau terlambat Kak disuruh Kak ini misalnya. Jadi itu konsekuensi. Jadi tidak boleh diprotes kalau konsekuensi kalau ini hukuman baru. Nah tidak ada kenapa dihukum Kak? Nah ini tidak ada dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kembali dulu di depan budaya positif, kebiasaan itu budaya, kebiasaan tak yang bisa kita tanamkan, yang bisa kita bawa sampai kapanpun lah, karena ini kebiasaan baik. Kemudian yang positifnya, rumah memberikan ini karena melihat beberapa pertemuan semenjak kita sama-sama Ibu menjadi wali kelas kalian, Ibu melihat bahwa kalian itu punya potensi untuk menjadi orang yang baik sebenarnya. Hanya saja ada terkadang yang terpengaruh dengan orang lain. Ini yang mau diperbaiki biar kedepannya lebih baik. Jadi kita bagaimana menemukan nilai-nilai yang baik yang ada dalam diri kita tanpa mencari kesalahan-kesalahan saja. Karena terkadang kan, ini tuh salah terus, ini yang lakukan. Sebenarnya tidak ada orang yang salah terus itu. Tidak ada juga orang yang benar terus. Karena salah juga kalau dibilang gitu guru benar terus, tidak ada itu. Pasti guru juga ada salahnya. Makanya kita sama-sama membuat keyakinan. Saya juga kasih buat seperti ini, kalian juga sumbang saran, begini mungkin bagus Bu. Oke, paham gitu? Oke, yang kalian mau tulis di sini, tulis saja apa yang menurut kalian bagus dengan syarat tidak ada kata dengan Naila sama dia. Dua. Kalau piket membersihkan. Ya, kalau piket membersihkan. Terus yang terakhir paling penting ini tuh. Yang berada dalam kelas hanya murid yang bersangkutan dengan kelas tersebut. Bayar kelas tepat waktu. Waktu
Panila. Wajib mengerjakan Wamitsu. wajib mengerjakan tugas-tugas. Ini mah tidak menyontek. Hampir sama tapi kata wajibnya mungkin dikasih hilang nih. Baik, setelah kita membuat beberapa peraturan kelas yang nanti bakal diganti dengan keyakinan kelas, tujuannya supaya kalian betul-betul yakin mau melakukan itu yang terbaik untuk perbaikan diri kalian dan kelas, terutama sekolah kita di SMA Negeri 2 Makassar. Sebelum kita masuk materi, Ibu berharap ini bukan seremonial belaka ya. Jadi kita betul-betul membuat kesepakatan yang kita yakin bisa dilakukan dengan baik dan kita bisa dapat manfaatnya insya Allah. Mungkin tidak langsung manfaatnya selama kita bersekolah di sini, tapi suatu saat nanti kita bisa ingat, oh ternyata kita membuat keyakinan itu nanti bisa kita buat satu keyakinan untuk diri kita sendiri, pasang di kamar. Hari ini harus mengaji misalnya, tapi gua harusnya mengaji 1 lembar 1 hari misalnya. Apa begitu? Sholat tepat waktu, jangan tidak sholat tepat waktu. Apalah itu derita begitu. Jadi bukan cuma di sekolah, di kelas ini ya. Oke, itu untuk budaya positif dan keyakinan-keyakinan yang akan kita sepakati bersama. Sekarang kita lanjut materi. Baik, materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol menurut Dr. William Glasser. 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum. Di sini bisa kita lihat bagaimana posisi penghukum tersebut, yaitu guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Itu dari guru. Contoh katanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, itu contohnya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah, yaitu guru berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam kepada muridnya. Contoh katanya, kamu itu sudah mengecewakan ibu atau sudah mengecewakan bapak. Ya, jadi itu kita tidak dianjurkan untuk melakukan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Yang ketiga adalah teman. Di sini guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya pada saat mengalami suatu permasalahan. Contoh kata, ya sudah, nanti ibu bantu. Tapi di sini kalau teman ada juga kekurangannya karena siswa itu merasa ketergantungan sama kita sebagai guru, bahwa kalau ada masalahku ibu akan bantu. Jadi ini juga masih belum terlalu dianjurkan dalam 5 posisi kontrol tersebut. Berikut yang keempat adalah pemantau. Di sini guru menghitung dan mengukur. Artinya di sini kita sudah berbicara ke arah apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Karena kita sebagai pemantau berarti dengan melihat apa yang terjadi pada peserta didik kita, maka kita sudah mengingatkan, apakah kalian ingat peraturan yang pernah kita sepakati? Jadi ini sudah mengarah ke adanya konsekuensi, yaitu kesepakatan antara guru dengan murid. Yang terakhir adalah manajer, yaitu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, apa yang kamu yakini? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Jadi di sini manajer bagaimana kita mengarahkan, memberikan arahan kepada peserta didik kita agar memperbaiki kesalahannya tanpa kita memaksakan sesuatu kepadanya. Oke, lanjut. Setelah 5 posisi kontrol, berarti kita nanti akan materi selanjutnya adalah menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Seperti apa itu segitiga restitusi? Mari kita lihat materi berikutnya yang mungkin bisa mengantarkan kita memahami apa sebenarnya segitiga restitusi tersebut. Kita mulai dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Di awal sudah kita menjelaskan mengenai hukuman, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu biasanya bersifat satu arah, artinya dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima tanpa ada kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Sedangkan konsekuensi adalah itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila mereka melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah materi inti kita mengenai restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini harapannya penanganan masalah dengan segitiga restitusi. Adapun ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran bukan paksaan. Berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, lanjut. Ini segitiga restitusi yang kita perlu tahu bahwa ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang dimaksud di sini menstabilkan identitas bahwa pada tahap ini kita akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tidak dengan langsung mengkritik atau mempersalahkan tindakan mereka, namun kita meyakinkan anak atas tindakan yang sudah mereka lakukan. Jadi tidak serta-merta dimarahi, tapi melainkan kita bagaimana mengubah identitas anak supaya tidak terlalu merasa bersalah. Kemudian ada contoh respon yang dapat diberikan pada tahapan ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang juga kita mengatakan ibu juga pernah melakukan itu. Ya, jadi anak-anak merasa, oh ternyata guruku juga pernah berbuat salah. Itulah gunanya kita bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian kita juga bisa menyelesaikan ini. Jadi artinya masalah ini bukan masalah yang tidak bisa terselesaikan begitu. Baik, yang terakhir adalah ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari bagaimana solusi dari permasalahan yang kita hadapi ini. Selanjutnya, segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, kita akan meyakinkan akan tindakan anak yang salah yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Respon yang diberikan kepada anak dalam tahapan ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Artinya sekalipun anak sudah bersalah, tapi kita masih membuatnya tidak merasa bersalah, terlalu merasa bersalah. Artinya kita masih bisa memperbaiki itu. Apapun yang kamu lakukan, semua ada solusinya. Itu maksudnya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini, ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1 dan langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh respon atau pertanyaan yang bisa kita berikan. Yang pertama, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Jadi ini kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar karena masalah ini? Ya. Yang ketiga, bagaimana caramu menyelesaikan masalah ini? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah menyelesaikan masalah ini? Jadi setelah segitiga restitusi ini tercapai, artinya Anda